warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan membicarakan mengenai osiloskop, ya. Bendanya sudah ada di hadapan Anda, ya. Iya. Hanya probe-nya saya cari-cari kok nggak ada gitu. Saya tadi ke ini ya. Itu kalau profesor bedanya. Jadi kita tidak bisa mencoba, ya. Tapi Anda bisa mengamati secara langsung, ya, seperti apa osiloskopnya. Osiloskop ini digunakan, mempunyai banyak fungsi. Yang pertama, dia bisa mengukur tegangan AC maupun DC. Bedanya dengan multitester, kalau pada multitester itu kita tidak bisa melihat bentuk gelombangnya, ya. Nah, pada osiloskop bisa kelihatan bentuk gelombangnya, ya. Seperti apa gitu bentuk gelombangnya. Kemudian karena bisa kelihatan bentuk gelombangnya, maka osiloskop juga digunakan untuk mengamati bentuk gelombang dari berbagai sumber gelombang, ya. Misalnya bunyi, ya. Kalau Anda bicara melalui mikrofon, pola bunyi seperti apa, ya, itu kelihatan. Mungkin Anda, saya tidak tahu Anda suka nonton film-film fiksi ilmiah, ya. Iya. Dr. Stranger yang baru, ya. Ya, hampir semua seri Marvel, ya. Cuma buruknya di situ kan tentang LGBT-nya. Yang kemarin masa ibunya perempuan, bapaknya juga perempuan tapi punya anak gitu, ya. Terus kalau ada lagi yang Avenger 1 apa 2 gitu, ya, yang laki dengan laki gitu, ya. Yang kulit hitam sama kulit putih. Punya anak lagi, ya. Gimana punya anak? Yang masuk akal. Ya, memang film itu nggak masuk akal. Tapi kadang-kadang kental dengan fisika. Konsep lubang cacing, ya, kemudian multiverse, ya. Ini siapa yang muncul? Bentar. Gimana? Kasihan, ya. Sekarang muncul di handphone saya. Ya, baik. Kita lepaskan Avenger, ya. Jadi di situ, ya, bisa mengamati bentuk gelombang, ya. Karena bisa mengamati bentuk gelombang, maka kita bisa menentukan periode gelombang dan frekuensi gelombang, ya. Caranya sudah dituntun di video, ya, gitu, di video yang ada di kelas itu, ya. Bagaimana mengukur tegangan, bagaimana mengukur frekuensi, kemudian bagaimana mengkalibrasi. Nah, di layar osiloskop itu kan terbagi atas grid, ya, ada gridnya. Nah, berapa tegangan per grid gitu, ya, itu grid sama dengan skala, dan itu ada skala
yang besarnya, ada skala yang kecilnya. Kalau yang di rumah lewat di kelas ya. Lihat. Nah, di situ gridnya itu ada yang terbagi ya. 5 ke atas, 5 ke bawah ya. Kemudian itu biasanya disebut divisi gitu ya. Jadi 5 ke atas, 5 ke bawah itu disebut divisi. Ya. Kemudian setiap divisi itu terbagi lagi atas 5 garis. Ya. Terbagi lagi atas 5 garis. Jadi satu divisi terbagi lagi atas 5 garis. Kemudian Anda bisa lihat di situ ada vol per div ya. Coba saya masuk. Ada tombol for per div, ada tombol time per div. Sudah terlihat ya? Coba kalau Indonesia nih, sampai saya. Solehah. Ada Loki, cuman komen. Sama komen ada Loki. Saya share screen aja ya. Strange. Ini kamera gemoy banget. Bapaknya. Suaranya ya. Prof, di share sound dulu, Prof. Jadinya bisa kedengeran. Nggak apa-apa, suaranya dari saya aja ya. Oh ya. Kalau ini sebenarnya sumber untuk mengukur saja ya, bukan osiloskopnya ya. Yang sebelah kiri itu ya. Kita juga punya alat itu ya, itu biasanya disebut audio generator ya. Dan sebetulnya Anda juga punya ya di handphone itu ya. Anda punya audio generator. Jadi kalau Anda masuk ke Play Store, kemudian Anda cari ya audio generator, itu akan ada ya, Anda juga punya, dan itu sumber tegangan ya, sumber frekuensi gitu ya. Jadi Anda bisa mengamati gelombang di situ. Hanya Anda tidak punya osiloskop. Nah, saya belum ketemu ya. Saya nggak tahu Anda ada nggak di Play Store osiloskop. Kemudian juga
juga di V-Class itu sudah menyiapkan simulasi osiloskop. Jadi osiloskop virtual, ya. Tapi dia hanya bisa jalan kalau Anda instalkan komputer Anda dengan Macromedia Flash, ya. Macromedia Flash. Jadi Anda minta tolong saja ke depan, kan banyak tuh yang komputer ya, yang ya tolong diinstalkan Flash atau ke Griacom gitu ya, instalkan Flash gitu. Atau Anda cari deh gitu ya, cari yang menyediakan Flash ya. Saya lupa saya menyiapkan enggak gitu. Kalau nanti Anda saya share di V-Class saja ya, sehingga Anda juga bisa menginstal Flash ya. Nanti di kuliah saya berikutnya, kalau Anda ngambil ini mata kuliah pilihan ya, ada visualisasi fisika. Dan saya buat bukunya juga ya, Anda cari visualisasi fisika ya. Membuat fisika menarik gitu. Ya, itu bisa Anda cari di Tokopedia ya. Visualisasi fisika, membuat fisika menarik. Ada yang saya tulis itu menjelaskan bagaimana kita membuat animasi menggunakan Macromedia Flash. Oke. Nah, ini sekarang baru masuk ke sini. Fisika menarik, ada bukunya. Nggak apa-apa ya. Oke ya. Jalan lagi. Oke, nah ini yang layar yang seperti Anda lihat di situ ya. Ini ada grid ya, ada div ya, div. Jadi kalau Anda lihat ada tombol yang ini ya. Ini disebut dengan fall. Kita tentukan untuk setiap divisi. Kalau misalnya kita setting kedua, ya, berarti dia ada di posisi per divisinya itu 2 volt, gitu ya. Jadi kalau hasil ukurnya menunjukkan situ, maka itu berarti 2 volt. Ya. Nah, di sini kalau untuk gelombang asli itu kan positif dan negatif bentuk gelombangnya ke atas dan ke bawah ya. Untuk ngatur ke atas ke bawahnya, kalau kita ingin pas di tengah, sumbunya di situ ada position ya. Itu position ada position untuk vertikal, ada position untuk horizontal. Bisa Anda lihat ini ya. Jadi position untuk horizontal dan position untuk vertikal. Nah, ini power predictnya kenapa 2? Karena osiloskop ini 2 channel. Ya. Jadi bisa menggunakan 2 sumber. Dan antara 2 sumber itu bisa kita gabungkan. Jadi 2 sumber gelombang bisa kita tambahkan, kemudian bisa kita amati seperti apa bentuknya, hasil penjumlahannya. Kalau sefase gimana? Kalau fasenya berlawanan gimana? Ya. Kalau ada beda fase tertentu gimana? Jadi bisa dijumlah. Ketika Anda belajar gelombang di SMA ya, tapi di sini bisa di penjumlahan 2 gelombang. Hanya untuk yang simulasinya itu nggak bisa. Simulasi itu hanya 1 channel. Nah, di sini juga ada tombol kalibrasi ya. Ini tombol kalibrasi. Nah,
Kalau kita mengandalkan kalibrasi yang sudah dibawa oleh osiloskop, maka itu harus di-pull ke kanan. Ya. Artinya terkalibrasi. Tapi namanya alat, ya. Mungkin suatu saat kalibrasinya itu sudah tidak sesuai lagi. Nah, maka Anda gunakan kalibrasi dari luar. Metodenya sudah ada di video nomor 3. Ya, jadi ambil sumber tegangan dari sini, kemudian cocokkan kalibrasinya dengan memutar ini, ya, memutar tombol kal. Oke. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini bisa dijumlahkan gelombangnya, ya, bisa gelombang yang lain dibuat inverse-nya, kebalikannya, artinya fasenya dibalik 180 derajat. Kalau gelombang itu ke atas menjadi ke bawah. Jadi bisa dibuat seperti itu. Nah, kemudian osiloskop juga bisa digunakan sebagai alat trigger, ya. Misalnya untuk memberikan sinyal pada pesawat televisi, ya. Biasanya tukang servis lah yang bisa seperti itu, gitu ya, ngasih trigger. Nah, Anda juga bisa menggunakan osiloskop ini untuk menguji amplifier. Misalnya Anda buat amplifier, ya. Apakah amplifier itu HiFi gitu ya? HiFi itu high fidelity. High fidelity itu peniruan, ya. Peniruan yang sama gitu. Jadi kalau high fidelity, kalau kita bilang A, maka di speakernya keluarnya A. Ya, sama. Berarti itu high fidelity. Kan Anda suka lihat di amplifier ada HiFi gitu ya. HiFi itu high fidelity. Artinya suara yang keluar sama dengan suara yang masuk. Gitu ya, gitu. Kalau suaranya jelek ya jadi jelek lagi gitu ya. Kalau suaranya bagus ya jadi bagus. Nah, ada juga suara yang jelek jadi bagus. Jadi kalau high fidelity ya persis ya bentuk gelombang dari sumber dengan yang dikeluarkan persis bentuknya, tapi amplitudonya yang diperbesar. Karena diperkuat, namanya juga amplifier, gitu ya. Itu penguat amplifier itu. Oke. Di samping itu ada pengaturan fokus, gitu ya. Jadi bagaimana supaya si garis itunya fokus gitu, tidak blur. Ya. Jadi di video ini dijelaskan lebih lanjut ya, termasuk tadi cara pengukuran. Nah, itu ke proofnya saya tadi cari-cari, proofnya nggak ada. Nah, itu kopel ya. Kopel, nanti Anda simak saja deh itu. Gitu ya. Nah, itu satu kali sama ini situasi DC ya. Ya, berarti kalau ditekan untuk mengukur DC ya, tidak ditekan untuk mengukur AC. Nah, itu bagian triggernya ya. Nah, di proofnya juga ada tulisan ada 1 kali, ada 10 kali, gitu ya. Jadi bisa diubah ke 10 kali. Kalau 10 kali berarti batas ukurnya dijadikan 10 kalinya. Nah, bisa Anda lihat di situ ya hasil pengukurannya seperti itu. Nah, ini bisa kita baca ya. Cara bacanya kita hitung ini berapa divisi. Gitu ya, berapa divisi. Ini berapa divisi nih?
Hah? 1, 2, 3 ya. 3 mungkin 3 lebih sedikit ya. Nah, kalau dia satu garis yang kecil itu berarti 3,2 ya, 3,2. Nah, kita kalikan dengan ini. Angka yang ditunjukkannya berapa? Ya. Katakanlah kalau 2 berarti 3,2 kali 2 berarti 6,4. Itu V peak ya. Jadi gelombang puncak ya. Gelombang puncak. Kalau peak to peak itu dari puncak ke puncak ya. Maaf, dari lembah ke puncak. Ya, itu V peak to peak. Biasanya disingkat VPP. Gitu ya. VPP. Ya. Jadi tegangan puncak ke puncak sebetulnya peak to peak gitu. Tapi karena ini digambarnya kan lembah nih. Tapi tinggal dikalikan 2 saja. Ya. Ya terserah Anda mau ngitungnya dari puncak ke lembah ada berapa. Kemudian dikalikan dengan ya vol per dip. Itu kalau mengukur tegangan. Kalau mengukur frekuensi bagaimana? Nah, lihat di sini. Ya. Yang kita lihat periodanya dulu, ya, periode. Ini disebut sebagai tulisannya apa? Time per dip. Jadi waktu per divisi. Kalau vol per dip ini ke atas. Ya. Kalau time per dip ke kanan. Jadi ke arah horizontal gitu ya. Jadi vol per dip ke arah vertikal, time per dip ke arah. Nah, bagaimana kita menentukan periode? Periode itu satu gelombang, ya, satu gelombang. Satu gelombang bisa Anda amati dari puncak ke puncak, ya, atau dari titik ini ke sana, ke sini, ya. Satu puncak, satu lembah, itu satu gelombang, ya. Nah, Anda tinggal lihat saja ini, katakanlah saya mau mulai dari sini nih. Ya. Ini berapa? Di berapa? Kita hitung berapa divisi dari sini ya. 1 misalnya ini sampai ke sini ya. Dari sini ya sampai ke sini. Itu berapa divisi? Nah, kadang-kadang kan agak susah ya. Itu bisa digeser positionnya supaya mulainya dari misalnya dari sinilah lebih gampang mulainya. Gitu ya. Jadi dihitung berapa gitu. Gitu ya. Ya salah satunya untuk memudahkan kita geser. Nah, ini kalau ini berapa nih? 1 misalnya ya. Sampai sini 1 ya. 2,5 katakanlah. 2,5 divisi. Kali berapa ini? Ini berapa? Aku baca. Kelihatan. Iya. Katakanlah misalnya 2 milidetik gitu ya. 2 milidetik. Jadi kalau tulisannya ms berarti milisekon. Ya, 2 milidetik. Nah, berarti ini tadi berapa? 2,5 kali 2 milidetik. Jadi berapa periodanya? 5 milidetik. Ya, itu periode ya T besar ya. 5 milidetik. Nah, frekuensi itu 1 per periode. Masih ingat kan ya?
frekuensi 1 per periode. Berarti 1 per 5 kali 10 pangkat min 3 ya, milidetik ke detik itu 1 per 5 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 kalau dinaikkan ke atas jadi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 dibagi 5, 1000 bagi 5 kan? Dapatnya berapa? 200. Jadi frekuensinya 200 Hz. Gampang kan ya? Nah, di ujian harus jelas gitu ya, divisi kan divisi dibagi lagi subdivisi itu. Tadi divisi itu kira-kira lebarnya kan 1 cm ya, subdivisinya itu ya 0,2 dari divisi ya. Karena terbagi atas 5. Jadi kalau Anda diminta untuk menghitung ketelitian, nanti ada di forum diskusinya. Menghitung ketelitiannya ya tinggal berapa kalau untuk tegangan, berapa volt per dipnya. Ya. Tinggal itu, kemudian berapa skala terkecilnya. Jadi nanti skala yang subdivisi itu yang merupakan ketelitian dari alat. Ya. Jadi kalau volt per dipnya ke 1 volt, katakanlah 1 volt. Berapa ketelitiannya? 1 divisi 1 volt. 1 divisi itu terbagi atas 5 subdivisi. Berarti subdivisinya berapa? Nilai subdivisinya 0,2 volt. Maka ketelitiannya ketika volt per dipnya di 1 volt itu 0,2 volt. Oke. Ada yang susah ya, tapi ketika Anda mengukur pakai ini ya, yang sebenarnya nanti ya pada waktu unjuk kerja saya cariin ya. Saya tanya dulu. Pasti ada yang nyimpen. Biasanya disimpan, diamankan, takut hilang, terus lupa yang nyimpennya. Kayak saya biasa nyimpen supaya nggak diambil cucu saya. Tempat yang tersembunyi. Terus kitanya juga lupa di mana nyimpennya. Oke, nah kadang-kadang kita tidak sesederhana ini langsung dapat gelombang gitu. Noise ada bagian yang harus kita atur-atur lagi gitu ya, terutama ini ya, di sini ada bagian swab kalau nggak salah ya. Jadi, ya ini nggak akan rusak lah sepanjang Anda tidak hubungkan dengan sumber tegangan yang melebihi batas ukurnya. Ya. Jadi jangan langsung colokin ke sini, gitu ya. Nanti sumber gelombangnya itu biasanya pakai audio generator. Ya. Oke, saya kira di sini sudah ini dijelaskan ya. Nah, kalau seperti ini misalnya gimana nih? Ini kan agak blur gitu ya. Nah, ini kadang-kadang untuk memudahkan kita naikin ke atas gitu. Ya. Ini berapa garis? 2 per 3. 1, 2 ya. Ini 2 divisi. Tinggal kalikan dengan ini. Ini di angka berapa? Itu 0,1 ya. Kalau ada titik 1 berarti 0,1 volt. Nah, kalau di 0,1 volt itu amplitudenya terlalu besar.
Jadi batas ukurnya terlalu rendah, maka dia putar gitu, ya, dikecilkan. Nah, ini susah ngukurnya kalau gerak-gerak seperti ini, gitu ya. Nah, ya, dia putar ke berapa tuh? 1, gitu ya. Ini kan gampang ya, berarti hasil ukurnya 2 volt. Ya. Tuh, itu ya, divisi ya. 1 per volt per dip. Udah dijelaskan lah di sini. Saya sudah pilihkan video yang sangat jelas gitu ya. Dan lebih Ya, sumber saja. Jadi ya kalau dia kan langsung. Tapi kalau baterai tentu gelombangnya DC ya. Jadi hanya lurus saja. Nah, kalau Anda mengambil nanti mata kuliah elektronika, ya mungkin Anda membuat adaptor. Ya, biasanya adaptor itu sebuah alat digunakan untuk mengubah sumber arus AC menjadi DC. Ya. Nah, bisa diamati di sini apakah sudah DC murni enggak? Kalau DC murni harus lurus gelombangnya. Kalau masih ada riak berarti belum bagus adaptor itu. Ya, 4,2 itu hasil ukurnya. Ini peak to peak tuh ya, PP ya. Puncak ke yang 2-nya itu berarti volt per dipnya ya, di angka 2. Anda bisa berlatih ya, di situ juga saya minta Anda melatih diri ya dengan simulasi yang ada. Oke, kemudian yang bawahnya ini untuk mengukur frekuensi ya. Tadi sudah saya jelaskan juga. Ya. Kalau tidak salah saya gunakan orang yang sama ya di situ, supaya penjelasannya juga sama. Kita perbesar ya. Nah, kalau terlalu rapat ya, maka kita ubah time per dipnya. Gitu ya. Jadi misalnya kok rapat banget gitu, kita tinggal putar aja. Nah, tolong dicermati ya, untuk memperoleh gambar yang bagus. Coba ini saya stop. Nah, ini ya, ini berapa? Ini masih, oh bukan frekuensi, sorry. Kita jangan lihat yang merahnya lah. Kita mau menentukan ini berapa periodanya. Ini kan lebih jelas nih. Coba kita hitung dari sini ya sampai ke sini ya. Itu 1 gelombang. Ya. 1,
2, 3, 4, 5. Ini persis di 5 ya. Iya. 5 kali ini angkanya berapa? Ini. Itu 1. 1 apa? 0,1. Titik 1 ya. Iya. Titik 1 ini ada tulisan MS. Ya. Berarti 0,1 Meter persegi. di situ ada sama kan ini? Sama. 0,1 ya, daerah situ. 0,1 ms ya di situ ya. Iya. Berarti periodanya tadi 5 kali 0,1. Jadi 0,5 milisekund. Itu T-nya. Frekuensinya per 0,5 kali 10 pangkat min 10 pangkat min 3-nya naik ke atas jadi 10 pangkat 3. Jadi 1000 dibagi 0,5. 2000 ya, 2000. Oh, apa dibacakan nih? Oke ya, jadi Anda jangan takut memutar-mutar itu ya. Sekali lagi tidak akan rusak ya. Sepanjang sumbernya jangan diberi sumber langsung dari PLN. Jangan ditolokin ke sini. Saya ingin melihat berapa tegangan sumber dari PLN gitu ya. Colokin ke sini itu bisa merusak alat. Maksimalnya ini lihat angka maksimal per divisinya berapa di sini, angka terbesar di situ di sebelah sini nih, ini ya. Paling kiri ya, paling kiri berapa po? 50 po, benar ya 50 ya, satuannya volt ya. Tegangan 220 itu tegangan apa? 220. Apakah peak to peak atau tegangan efektif? Anda lihat lagi buku fisika yang Anda kan pernah belajar gelombang. Iya. AC kan, listrik AC. Gitu ya. Jadi 220 itu apakah peak to peak atau hanya peak saja, PT? Gitu ya. Sehingga harus hati-hati, bisa nggak digunakan untuk ini mengukur arus tegangan AC dari PLN. Ya, walaupun tadi besar gitu ya. Nah, tegangan AC-nya apa yang ditunjukkan oleh osiloskop itu adalah V maksimum. Tapi V peak ya, V maksimum. Itu yang ditunjukkan oleh osiloskop. Sementara dari PLN itu bukan V maksimum. Coba V apa? Agak. Nah, Anda lihat lagi deh, karena nanti akan menghasilkan kan itu daya terpakai gitu ya, daya terpakai. Jadi kalau daya terpakai harusnya tegangan efektif. Gitu ya. Yang ditunjukkannya tegangan efektif. Jadi kalau diukur ke sini akan lebih dari 220 ya. Karena V maksimum itu
V efektif akar 2 ya. Nah, lihat lagi ya. Listrik bolak-balik ya, listrik AC. Saya nggak tahu belajar di kelas apa di kelas berapa? Listrik Sama. online. Online terus. Memang kalau online terus jadi alasan kita Masih Iya, nanti gelar Anda SPD itu sarjana pendidikan daring. pendidikan daring, ada kelas pendidikan daring. Ini sarjana pendidikan apa? Anda gelarnya SPD, sarjana pendidikan daring. Oke, tapi mungkin tahun depan kita sudah Full. bukan tahun depan lah, mungkin tahun ini ya, semester depan. 3, Karena kemarin sudah rapat untuk ke depan ya, persiapan ke depan. Berarti offline semua ya. Mantap. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terutama yang di rumah ya. Insya Allah sih sudah sangat jelas ya, bedanya ini yang di sini bisa dengar suara saya langsung dan bisa meraba osiloskopnya ya. Tapi Anda bisa berlatih ya, di situ saya berikan simulasinya ya, berikan simulasinya. Oke, kemudian yang kita bicara tugas buat instrumen ya. Yang konfirmasi ke saya baru ada yang mau buat hidrometer ya, baru 1 orang gitu ya. Mau buat hidrometer, ternyata di YouTube juga ada gitu ya. Ada ya, sudah ada yang klaim ya gitu. Buat hidrometer, tapi yang di YouTube belum lengkap ya, karena nggak ada skalanya ya. Nah, skala sebetulnya intinya itu, skala itu harus dibuat sesuai dengan benda yang diukur, zat yang diukur. Jadi Anda harus punya standarnya. Nah, untuk kalibrasinya di sini kan ada juga hidrometer nih. Nah, Anda bisa cocokkan dengan itu. Misalnya Anda bawa air garam ya, atau bawa garam lah, airnya mah banyak sini ya. Air di botol aqua gitu ya, dimasukkan ke garam, ukur pakai hidrometer yang ini menunjukkan berapa. Nah, ukur pakai skala yang punya Anda, nggak akan sama, kan belum ada skalanya. Anda kasih garis, samakan angkanya, gitu. Itu proses kalibrasinya, gitu. Sound meter juga nanti kalau dicari ada mestinya, gitu. Saya belum tahu, nanti saya tanya Pak Putu kalemnya ya. Disimpan di mana? Kalau saya kan udah buat semeter, udah disambungin ke VMeter juga. Nah, Boleh dikasih tahu nggak lagi? Sekalian mau tanya. Oh iya. Anda nggak bisa nambah topik ya di diskusinya? Nggak bisa. Kalau gitu saya lupa, jadi saya karena sangat sibuk kemarin jadi juri pemilihan dekan gitu ya. Dekan yang akan datang insya Allah Pak Basri ya. Kayak gini. Dia tuh kayak ini. Pertamanya itu dia bisa gerak tuh, tapi dia langsung ke full. Tapi habis itu dia nggak bisa deteksi suara lagi, kayak mati semua gitu dan itu kira-kira apa nih tuh? Kira-kira ini rusak. Iya. Kalau misalnya waktu di angin suara dia langsung ke atas kan mungkin karena resistornya kurang gede kali ya, oke, tahanannya enggak. Iya, yang bagus itu sih cuma pakai 220 ohm. Jadi resistornya jangan resistor yang kalau ini kan tetap kan nggak bisa diubah-ubah gitu. Bagusnya resistornya bisa kita ubah. Ubah gimana? Ya supaya begini ya. Kalau Anda berteriak misalnya sudah gitu kan, pada teriakan Anda itu nggak seberapa keras misalnya gitu, tapi sudah keburu full. Nah kan itu bisa diatur pakai potensio. Jadi
Jadi misalnya jangan sampai misalnya Anda baru bisik-bisik itu sudah full gitu. Nah, kalau dengan potensio berarti memperbesar hambatan. Sebenarnya mau pakai berapa jam bisa diatur lagi. Besar hambatannya bisa kita atur. Berarti ini kan Diserikan dengan ini ya. serikan dengan Ya dengan ini. Jadi kalau ini kan ya potensio itu kan 2 kakinya. Ada yang 3 juga. Jadi satunya ke sini, satunya ya ke kabelnya, satunya. Ini lepas dulu kaki potensio satu ke sini, satunya ke kabelnya. tapi kalau untuk ini tuh saya pakai NBC500 gitu. Ya itu nggak apa-apa, penguat aja kan. Kan ini sudah ada perancangnya gitu kan. Dan itu nggak jalan. Tapi kalau nggak jalan lagi berarti kan ini ya. Mungkin ada yang Saya nggak tahu baterainya atau ada yang putus gitu. hanya di soalnya berulang kali itu ada yang dicoba disolder tapi nggak nempel. Mungkin karena solderan itu deh. Nah, bisa juga karena solderan. Soldernya. Tapi kan cara ngeceknya bisa pakai itu, bisa pakai multitester. Kalau transistor ini hanya penguat ya, penguat dari suaranya gitu, supaya ini jangan terlalu lemah gitu kan, dikuatkan. Itu kalau untuk rangkaian Iya. Kalau sederhana lagi ya nggak pakai transistor, nggak pakai ini sebetulnya. Tapi ya ini lebih bagus. Lebih bagus kalau jalan. tapi setelah itu udah jalan nanti skalanya berapa baru dikalibrasi dengan yang alat aslinya. Jadi sebenarnya angka-angka ini apa sih satuannya gitu. Nah itu kan kita nggak bisa buat skala 20 itu 20 apa gitu, desibel atau apa kan, kalau watt ini kan ke desibel. Mungkin cari potensio. Yang NTC. Jadi kemarin tuh sempat bikin ini kan yang sensor NTC-nya kan Prof. Sebelumnya kami pakai yang lebih kecil ya hambatannya, cuma 220 ohm gitu. Terus sempat nanya sama anak elektro, katanya hambatannya ini kurang gede, jadi kami ganti yang lebih gede, ini 10.000 ohm. Nah masalahnya ini alatnya jalan. Kemarin tuh sih terakhir nyoba, tapi dia belum, harusnya kan dikasih sensor panas dulu ya Prof, baru ininya bergerak gitu. Ini tapi belum dikasih sensor panas, sudah langsung panas, meternya jalan. Iya, potensialnya aja dia. Itu NTC. Itu tuh. Iya, langsung kan. Kebanyakan. Nggak bisa diubah ini. Bisa, tapi kamu nggak ngerti Prof, diputer-puter masih hasilnya begitu. Ya Potensinya kurang besar berarti. Coba lagi. dihubungkan lagi Prof. Atau baterainya kalau pakai baterai kecil nggak mau jalan. Udah kebanyakan ini. Coba sekarang. Ini apa namanya? Namanya apa sih? Apa meternya yang 10.000? Apa namanya? Belum dikasih asalnya itu belum dikasih panas udah jalan dulu. Dia suruh ruangan tuh Dibuat skalanya kan? Kita udah buat 2 rangkaian, Prof. Iya kali. Udah 2 kali ganti. Waktu itu kami belum pakai VU meter, pakai kipas kan, Prof. Udah mau lepas aja. Ini NTC atau PTC ini? NTC. Nanti kebalikannya. Coba deh. Pernah dicoba pakai baterai yang lebih kecil? Mana tadi ada baterai 12 volt bisa? Iya. Tinggal ini. Rata-rata pakai baterai 9. Coba mau nggak? Enggak, transisornya kerja nggak gitu? Positifnya kebalik. Udah tinggal. Kenapa ya? Kemungkinan konslet. Ya itu. Iya, jadi kalau konslet arusnya gede banget gitu. Kadang-kadang kalau kita ini apa? Pakai ini. Oh, mak baterainya. Pakai lem tembak.
Ini 10 kilo ya. Kemarin tuh pakai yang lebih kecil. 200 sama. Iya. Tetap aja, Bro. Tetap aja. Dicoba pakai kipas, kipasnya sensor nggak bisa keluar, bisa dikali juga sama aja sama. Sekali 14. Udah 2 kali percobaan kita. Kalau langsung Mbak nggak pakai transistor gimana? Itu jadi gimana, Prof? Iya. Hubungannya gimana, Bro? Ya. Ini kan sebetulnya kan konslet gitu. Ini kan diukur ya. Tapi ini hebat nggak copot. Ini udah benar ya yang dihubungkan ini ya? Kenapa kotak-kotak? Lihat YouTube sih. Oh gitu. Kemarin apa copot yang merah? Yang ini Cuman bedanya nggak berfungsi. Malah udah apa udah berfungsi duluan kayaknya. Ini masuk arus. Tapi bedanya kurang. Kalau nggak dipasangnya ambil apa? Pas awal ya. Bisa kayak gitu nih. Kayak mana hubungan gimana? Kayak gelas itu ya, kayak gelas panjang itu ya. Masuk ke sini, keluar sini, masuk ke sini. Kenapa ini masuk lagi ya? Ini yang tengah emitter atau apa? Ininya di YouTube. Oh iya deh. Presentasi. Beda deh. Kayaknya ini harusnya ke ini, Mbak. Ini. Iya, mungkin ini kok. Iya, mungkin ke sini ya. Karena kan ini yang dipakai harusnya ada rangkaian itunya sih. Ha. Oh, jadi yang ini nyambungnya ke sini. Iya, kemungkinan. Berarti yang ini pakai pakunya sebelah sini tadi. Udah benar, berarti ini nyambungnya kemana? Yang paling Ya, ini kan masuk. Ini kan ini masuk ya, masuk ini ke misalnya ke basis kolektor ya. Tapi saya nggak tahu yang tengah ini ya. Nggak boleh. Oh. Dua kaki potensi itu nggak masuk transistor. Enggak, sebenarnya kan ini potensio itu hanya untuk ini aja, ngatur arus yang masuk ke sini. Si potensio ini. Nah itu kaki kan potensinya 3 itu nempel kalau itu Tadi yang nggak bawa tapi semuanya nempel kan. Iya, intinya kan sebetulnya kita itu ngukur ini kan, ngukur resistor yang ada di sini. Ini di YouTube apa itunya? Judulnya. Coba saya lihat. Sensor cahaya. Sensor suhu. pakai NTC gitu. Nah, kalau seperti itu dia bekerjanya kan on off gitu kan. Ya sebagai saklar ya itu ya. Coba difotoin aja kirim saya ya, sama saya cari. Ini Kalau potensinya kan tadi kaki 3 ya, Pak. Kalau satunya nyambung ke sini, satunya ke kabel, satunya lagi mana? tuh mana tetap
atau Dayana manggil dia aja. Iya, si Dayana. itu kan Iya. yang paling enak itu gini ya. Anda ambil multitester, gitu kan? Nanti kalau diputar itu butuh kaki yang mana gitu, yang berubah kan itu ingin berubah. kita belajar kemarin Nah, coba itu ambilkan multitester yang jalan. Iya. Oh tapi ini sudah terhubung sih. ini jadi Jadi ada yang pakai no, ada yang enggak gitu, ada yang dari ujung ke ujung, ada yang enggak. Jadi kemungkinan bisa salah satu juga nggak dipakai nggak masalah. Bisa. Yang penting R-nya berubah aja. nah gitu kamu Multitester di belah sana, guys. Yang di rumah ada pertanyaan enggak? Untuk yang kelas ini nggak tahu mati. Kalau jalannya ini, nggak tahu masih mau jalan. Betul sampai sini. Ting. Sila, dia Ini potensial. Si mengukur potensial itu dari ujung-ujungnya gitu, Mbak. Ini sebenarnya Budi siapa? coba diputar. Kedua ujung ini aja udah jalan gitu. Alhamdulillah. Kalau diputar kan ini bergeser nilainya. Gitu kan ya? Itu tuh bergerak. Kenapa? Jalan. ini juga jalan Karena dia outputnya di sana. Iya, karena ini diberi baterai dari sini. Tiga-tiganya Itu jalan. jalannya apa maksudnya? tapi tadi pas putar-putar gitu dia ikut jalan nah ini jalan gerak ini jalan ke ya guys Berarti kan ini Mbak ngambil strumnya dari sini. Tapi ini enggak. Ini kan saya kasih strum nih. ya Sebetulnya gitu kan. Kemungkinan penempatan ininya yang keliru. penempatan ininya bro Penempatan sensor. NTC-nya harusnya nyambungnya ke yang tengah ini ya Pak? Itu kan negatif ya. Pernah di ini nggak dipanaskan nggak didekatkan ke atas? Solder, tapi malah nggak jalan. Memang nggak jalan ya. Coba dipindahin Kalau ya, Bro. sekarang jalan nggak? jalan bro iya tapi dia ada respon gitu bro Nah, ini kan saya sebenarnya ngasih baterai gitu. Nah, dia kalau kerjanya ke sana dulu gitu, terus dari sini itu kan harus kan ke sini. iya Gitu. Harus itu dari sini ya, yang dari ini, yang dari sini harusnya kan ngasih ke sini, mempengaruhi R ini gitu. Sebelum lampu merah, serius. Oh yang kamu tuh kan sama pasar itu. Apa ya? Nanti saya lihat ya YouTube-nya ya. Kasih saja saya Ini link. konsepnya sama ya Pak? Ini sama yang sama yang tadi. Oh, Maksudnya ya rangkaiannya sama punya yang sama punya saya tinggal dikasih potensio Nah, sama aja, cuma kan penempatan. ya
Saya nggak tahu, ini kan ada penguat lagi. Sebetulnya dibutuhkan nggak penguat itu? Jadi kalau misalnya tanpa ini ya, yang sederhana aja. Jadi baterai ya masuk gitu ya sini ya, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai transistor. Jadi ada kertas nggak? Kita kertas deh. Mana buat yang sederhana aja gitu ya. Ini baterai ya. Baterai ya. Terus di sini tadi pakai apa? PTC, NTC? NTC. Terus di sini pakai ini potensio. Ya, coba disederhanakan gini aja. Gitu ya. Karena ini bekerja sebagai sensor gitu kan, bukan bekerja sebagai alat ukur gitu. Sensor cahaya, jadi on off dia itu untuk mengatur lampu hidup mati gitu. Iya sama, berdasarkan kepada suhu gitu. Kalau panas mati. Jadi biasanya ini digunakan misalnya untuk Anda tahu inkubator ya? Nah, inkubator itu kan harus dipertahankan suhunya tetap. Nah, gitu. Jadi kalau naik, kemudian nanti ini turun hambatannya, gitu kan? Sehingga mempengaruhi apa menjalankan pemanasnya. Jadi kalau ruangan udah panas, hambatan ini berubah, gitu kan? Sehingga nanti arus yang masuk dikurangi. Dihubungkan dengan light dimmer biasanya. Coba dibuat seperti ini aja yang sederhana. Anda boleh ngambil kaki dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Berarti Prof, kalau ini kan dihilangin ya Prof. Berarti yang 3 ini langsung nyambungnya ke 3 yang ini. ini. Ya gini, seri aja. Seri aja ya. Oh, satu lagi ininya ya. Iya, VU-meternya. VU-meter. Ini kaki-kaki, Pak. Ini nggak ada ya, nggak ada ya. Oh, ini gini. Ini PU-nya ya. Iya, langsung plus minus gini aja. Seri aja semua. Bawa aja, bentar. Bawa aja. Terus ini apa nih? Ada gambar rangkaian punya kita. Berarti ini bikin ulang ya, Prof? Ini beli lagi atau? Ya, salah dilepas aja. Ini pakai kan dilepas aja kan gampang. Ya, kenapa? Kalau disolder kepanasan, ini bisa juga faktornya. Ketika Anda nyolder ini kepanasan, itu bisa merusak. Tapi kalau nggak panas, nggak meleleh. Waktu itu pernah kita pakai 40 watt ya. Nyolder pakai solder 40 watt itu nggak bisa meleleh. Jadi kami pakai yang 100 watt. Kemungkinan kepanasan ya, Prof? 100 watt itu. Enggak, sebetulnya tekniknya aja. Jadi jangan terlalu lama dikenakan ke kaki ini. Jadi dipanasin dulu ini sedikit, timahnya dikenain gitu. Udah jangan terlalu lama. Itu berpengaruh. Biasanya bisa merusak. Kalau misalnya ini kan kadang di solder belum nempel ya, Prof. Terus kayak timah ini sampai numpuk gitu di sini, itu ngaruh nggak, Prof? Sama jalannya arus gitu. Kayak di sini nih, nah itu kan kayak timahnya sampai numpuk gitu, Prof. Karena di solder nggak nempel-nempel, itu ngaruh nggak, Prof? Sama jalannya arus? Nggak signifikan sih. Ya, jadi hambatan. Nah, lagi nih. Nenek, gambar rangkaiannya kayak gini. Multiverse lagi. Kalau misalkan di pas di potensial bisa, berarti nggak usah diubah lagi. Tapi kalau misalkan pakai transistor juga bisa jalan.
Jangan salah langsung kan. Jadi pertama kita membeli potensio lalu mencoba. Ya dicoba aja dulu, nggak pakai transistor, nggak usah diperkuat karena itu kan Berarti kalau nggak pakai ini yang dicopot, kabel negatif langsung aja ke sini ya, Prof? Nggak usah nempel-nempel mana lagi berarti ya? ah, Enggak, ini tripod kan saya pakai tripod nih. ah. Berarti tempel di sini Oh, satu. sebenarnya kalau udah pakai tripod udah. Tripod itu sama dengan itu, sama dengan potensio. Oh. Tapi kenapa tetap nggak bisa? Diubah nggak? Anda ubah nggak? Putar-putar nggak? Enggak, belum. Oh ya diputar-putar dong. Coba dulu. Mungkin kegedean kali, nggak mau gerak ya. Ini 10, yang 10. Saya curiganya transistornya yang bisa kesalahan kaki, ya. Kesalahan pemilihan kaki juga bisa. Ini nanti video. Nanti apa foto ini saya? Enggak, persis enggak itu kaki-kakinya. Iya. Karena di gini dengan dibalik gini jadi beda gitu. Melihat itunya. Dikasih tahu ada yang tulisan ini, Iya, ada dikasih tahu kayak ini kan yang BCE itu kan, dikasih tahu BCE-nya, BEC-nya dikasih tahu apa dia. Udah sesuai video. Entah kenapa, kalau misalnya kayak kabelnya kurang ke solder. kata Anda tadinya jalan. Iya. Jadi enggak. Iya, nggak tahu itu. Iya, itu ada yang putus. Kebetulan mungkin ya. Coba Mbak lihat Mbak. Curiga baterainya yang jelek kayaknya ya. Jalan biar. Enggak, ini jalan. Jalannya dari sini. Iya. Jalan. Kabelnya mah bagus, nggak ada masalah ya. Kabel baterainya Pak. Iya. Jelek. Di sini masih masuk. Simpan aja sih. Cantik, yang manis, yang kiobo. Itu masih bingung. Bisa jalan. Masih jalan. Nah, habis beli nggak jalan. Jalan semua. Sensornya. Enggak. Sebenarnya kami juga buat rangkaian yang untuk minimal masjid itu perlu buat ngecek outputnya nyala atau enggak, tapi tetap enggak hidup juga.
Putus. Eh, Iya, ini kabel satu itu baru yang jadi masalah dari kemarin itu. Putus mulu dari harusnya saudara. kemana? Ini. Iya. Iya tuh, aku lupa. Ini. Ke kaki trimpot itu hidung. Mana? Ini jadi maksimal. Harusnya pakai obeng gitu. Tapi saya nggak bawa. Nggak bisa. Ke maksimum maksudnya. Bisa maksimum tapi. Ya, coba aja jangan pakai transistor ya. Tapi untuk keseluruhan komponennya masih bagus ya Pak? Waktu di Kayaknya bagus. Ini diputus, kayak tadi itu rangkaian seri aja, diserikan gitu ya. Kan intinya kalau diketuk-ketuk dia geser gitu kan. Iya. Tapi ini tanpa diketuk udah geser. Masih berapa? Oke, cukup ya. Kalau nggak ada yang di rumah ada yang tanya nggak? Oke, Anda masuk ke P-Class ya. Kemudian yang pertama buat resume ya untuk menguatkan bahwa Anda paham isinya. Kemudian ada pertanyaan diskusi ya di situ ya. Kemudian diupayakan install Flash ya, Macromedia Flash supaya Anda juga bisa latihan lah punya osiloskop walaupun virtual. Ya. Cukup ya? Yang di rumah cukup ya? Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.